Pelaksana tugas Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat Fakultas Kedokteran Gigi. 18. Dr. Gigi Supriyati Enkes sebagai Ketua Bagian Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi. 19. Dr. Gigi Neti Kaulusan Enkes. 23. Dr. Andes Tamase M. Hum sebagai Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra. 24. Dr. Risa Gantiana Fakultas Kedokteran Gigi. 31. Dr. Gigi Rini Pratiwi Enkes sebagai Sekretaris Bagian Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat. 36. Adi Wardoyo S.Hud sebagai Kasubag Pendidikan dan Evaluasi Biro Administrasi Akademik. 37. Misfani S.E.M.S.T sebagai Kasubag Sarana Pendidikan Biro Administrasi Akademik. 38. Yules Davidson Esos sebagai Kasubag Pengadaan dan Pemeliharaan Biro Administrasi Umum. 41. Mulyati Padarudin Esos MM sebagai Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah jabatan yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang paling penting dan disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri sendiri. Tuhan mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya. Akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan negara. Terima kasih. Pengukuhan oleh rohaniwan. Saya mengingatkan dalam ensiklik Gereja Katolik Educationis, ia berbicara tentang kewajiban orang tua. Baiklah, saudara-saudara, mari kita ikuti pelantikan kepada pejabat Katolik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Desember 2015, saya, Rektor Universitas Hasanuddin, atas nama Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Rektor, dengan ini melantik saudara-saudara sebagai Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Kepala Jurusan atau Bagian Fakultas, Sekretaris Jurusan atau Bagian Fakultas, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Universitas Hasanuddin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam melakukan tugas dan kewajiban.
Rektor Universitas. Penandatanganan naskah sumpah jabatan dan fakta integritas. Ketiga, Dr. Rizna Illa Maulani, S.U. Enak. Kedua, Dr. Amran, SSI MSI sebagai Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas. 24, Dr. Anda Siti Nur Saada, MHU sebagai Sekretaris Jurusan Sastra Indonesia Fakultas. 42, Abdul Rahman ST sebagai Kasubag Perencanaan Visi Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi. Ketiga, Profesor. 4, Profesor Dr. Andi. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Senat Universitas Hasanuddin, Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Profesor Restu. Kita beri aplaus mungkin teman-teman yang merupakan anggota Senat Akademik belum mengetahui bahwa beliau telah terangkat bersama Pak Tahir sebagai Ketua Senat Akademik, di mana rektor menandai Ketua Senat. Dan saya hormati Wakil Rektor, para dekan, Wakil Dekan, para Ketua Lembaga, Direktur, para bagian Kodio, tentu yang kita banggakan dan muliakan para rohaniawan yang telah berpartisipasi dari acara ini, para guru besar yang baru ataupun yang lama, dan seluruh hadirin dan hadirat yang mungkin terlupakan saya sebutkan satu persatu. Ya, ini hari Selasa. Sebenarnya orang menghindar dari Selasa untuk melakukan, tapi dengan tahlil. Semua hari adalah baik. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang dalam kepada pejabat yang telah menyelesaikan jabatannya, kepada Prof. Gali, almarhum Prof. Renapi, dan seluruh pejabat-pejabat yang lain, yang telah wakil dekan yang telah menyelesaikan jabatannya, kepada Pak Perikanan, atas kontribusinya dan hasilnya ini. Mudah-mudahan ini satu prestasi akhirat buat Bapak Ibu, ya, selain pengabdian kepada lembaga, tapi juga amal dari ini. Yang kedua, selamat kepada pejabat-pejabat yang baru dilantik, para dekan, wakil dekan, ketua bagian, sekretaris jurusan dan bagian, kepala bagian, kasubag, ketua musibah. Selamat juga kepada para guru besar yang oleh guru besarnya. Kita tambah 5 sekarang, dan para dokter ada 27 dokter yang telah menyelesaikan studinya, luar biasa. Terima kasih kepada para pimpinan yang telah ikut
memfasilitasi proses ini ya, proses studi dari sumber daya di masing-masing fakultasnya. Bapak Ibu, saat ini di akhir tahun ya, 1 tahun kita ini mungkin teman-teman yang jarang bertemu, jarang hadir dalam rapat-rapat atau sibuk dengan kegiatan keahliannya masing-masing, tidak tahu bahwa kita telah ganti baju kan, sudah menjadi PPMDH. Tapi bukan sekedar itu aja, setahun ini terutama setelah PP 53 tahun 2015 tentang 1 tahun khas keluar bulan Juli, kita mengalami suatu, kalau di dalam manajemen organisasi itu kita sebut dengan organizational engineering. Ada rekayasa organisasi, merubah struktur organisasi. Tapi perekayasaan ini bukan untuk tujuan lain-lain, tapi untuk mengejar target dari lembaga kita. Jadi ada perubahan besar-besaran di senat akademik, dari ratusan orang sekarang hanya 82 orang. Wakil fakultas, ex officio, dan saya bukan ketua senat lagi. Pada saat yang sama juga kita sedang mempersiapkan mempunyai majelis wali amanah. Akhir Desember ini kita ada majelis wali amanah. Nanti 19 orang. Ini teman-teman lagi membuat aturannya, dikoordinir oleh senat akademik. Bersamaan juga kita mengalami engineering, terutama di format lembaga di administrasi. Ini 2 minggu terakhir nih konsiliasi terus, orang libur, teman-teman tidak tidur. Membuat OTK baru tentang kelembagaan kita. Kita ada engineering di sini, memformat lembaga ini bagaimana bisa memenuhi tuntutan dari organisasi kita sebagai badan hukum. Kita kan dikasih amanah sebagai badan hukum, tapi tidak sebagai amanah aja, berarti ada kewajiban yang harus kita penuhi. Kita merombak di organisasi, di format wakil rektor, di format nanti keperluan ada sekretaris universitas, nanti akan mengikuti bertahap kan, mengikuti kebutuhan. Nanti semua akan membentuk departemen-departemen. Saya minta kepada Pak Dekan masing-masing menyiapkan naskah akademik untuk perubahan menjadi departemen di semua bagian. Pokoknya dalam 6 bulan terakhir ini luar biasa ini, hanya untuk memolakan wajah organisasi kita. Nah, kuncinya dari apa yang saya sampaikan di sini adalah saya ingin kita mendapat dukungan yang penuh dari para ketua jurusan, ketua bagian, sekretaris, dan ketua juga para kasubag, semua mempersiapkan ini, karena ini bukan tugas rektorat gitu. Para sumber daya juga, karena sekarang akan kita lagi menyusun perangkat kinerja kan yang untuk mendapatkan rekomendasi oleh tahun 2016 ini. Semua akan terukur nanti. Nah ini kita ini dalam satu organisasi ini kan, kalau universitas ini organisasinya bukan hierarkis ya. Rektor bukan bos, dekan bukan bos. I'm not the boss. Organisasi kita ini organisasi yang manajemennya lebih mengarah ke kolegial. Bapak dengan saya, dekan dengan saya, bapak dan ibu dengan dekan, itu adalah teamwork, tim kerja. Jadi jangan tidak melakukan kerja karena takut sama dekan atau takut sama saya, enggak. Nah, gimana kita solid sebagai teamwork, dan ini yang kita harapkan. Ya, tentu yang bisa memicu bukan hanya sanksi dan reward saja, tetapi komitmen dengan integritas. Ini yang saya harapkan dari Bapak Ibu semua, termasuk para guru besar, para dokter yang baru pulang. Mari kita sama-sama bekerja sebagai satu teamwork dan saling mensupport. Ya, sebagai teamwork kan satu orang ada kelebihan, satu orang ada kekurangan. Bukan yang kekurangan itu diomong-omongin gitu. Itu bukan teamwork itu. Jadi dalam manajemen kolegial seperti itu, kita tidak lebih baik dari yang lain.
Yang satu lebih baik dalam aspek A, tapi kurang dari aspek B, kita yang bisa mendukung. Saya kira itulah. Banyak sekali masalah di universitas, masalah administrasi, masalah bangunan tidak dua, masalah listrik yang udah 1 tahun ini. Masalahnya bukan persoalan karena dari PLN, namanya kabel-kabel ini yang udah tua ini, kabel tanah dan sebagainya. Jadi selesai sebentar, kayaknya perlu dana besar-besaran ya kan, puluhan miliar untuk diganti semua. Ini persoalan. Tapi Bapak Ibu yang saya banggakan, di sisi dari persoalan itu kita cukup bangga dengan ada persoalan aja kita sudah mencapai suatu prestasi yang cukup baik. Cukup baik. Tapi masih bisa harus lebih baik lagi. Atmosfer akademik kita sekarang meningkat. Ukurannya misalnya jumlah publikasi kita yang teringat fokus kemarin dikeluarkan oleh Dikti, kita peringkat kalau dilihat dari rasio dosen mas sama publikasi kita peringkat ke-8. Di bawah kita ada UNAIR, ada UNPAD, 10 besar kita. Satu-satunya universitas di luar Jawa. Ya. Kalau melihat total jumlah publikasi kita peringkat 9, tapi kalau dibandingkan rasio jumlah dosennya kita ke-8. Paten kita, teman-teman koordinasi di bawah koordinasi WMK, ternyata setelah dikumpul luar biasa. Di semua 80, di Indonesia ada 40-an, ya 40. Kita akan belum lagi hibah-hibah yang sebentar lagi seperti penangan hibah miliaran untuk menjadikan kawasan peternakan sebagai suatu teknopark ya di mahasiswa juga di Komnas kemarin. Unhas adalah peringkat yang ke-6 meraih medali dan satu-satunya universitas di luar Jawa. Ya, kita masih di luar Jawa ya, namanya ya maklum aja masa penyanyi sama mamanya gitu ya. Berarti kan anak universitas di Jawa, anaknya UI, anaknya beberapa program studi, anaknya beberapa universitas, tapi bertahap kita bisa masuk dalam kelompok besar itu. Insya Allah kalau atmosfer ini tetap dijaga, kita akan bisa mencapai target. Misalnya publikasi dari targetkan 800 di tahun 2000 berapa Pak? Itu 2018. Sekarang sudah mencapai 800, maka kita cepat lagi targetnya di 800. Ya, ini semua saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman partisipasi kita sebagai teamwork. Mari kita lihat apa yang terbaik bisa kita berikan, bukan saling menyalahkan apa yang orang tidak bisa berikan. Tahun depan di 70 tahun depan kita masuk di usia 60 tahun. Di usia 60 tahun harusnya kita tidak berpikir lagi usaha internal ya, harusnya kita nggak mikir lagi soal carut-marut administrasi dan kekurangan. Harusnya berpikir apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Dan ini semua bisa terjadi kalau kita solid. Yang pertama kita bangga dengan apa yang sudah kita capai. Walaupun kekurangan masih ada, tetapi kekurangan itu juga jangan tambah dibesar-besarkan, apalagi tambah di ngomongin di depan rumah, di depan orang lain gitu ya. Kalau mau ngomongin Unhas yang buat di dalam gitu. Ini ada yang dosen Unhas di pertemuan dengan orang lain ngomongin Unhas. Saya bilang nih Unhas itu rumah dia, apa mau orang saya bilang. Biarlah kalau kita mau memaki Unhas ini di dalam. Kalau di luar kita bungkus dengan baik. Itulah sebenarnya representasi kita sebagai satu tim buat. Kalau benci sama Unhas ini kasih tahu apa kita benar di depan. Ya, jangan jadikan Unhas rumahmu kalau memang nggak mau. Ini bukan saya fitnah, di depan saya sendiri dalam satu pertemuan dengan pihak luar. Mari kita doakan yang bersangkutan dibukakan pikirannya, hatinya, mungkin ada teman-teman juga seperti itu. Itu adalah kematangan seorang, saya kira yang tidak tergantung dari usia, tetapi bagaimana perspektif orang itu, termasuk saya kira keimanan. Terima kasih buat teman-teman semua, para Kasubag,
para KPU juga. Sekarang Anda semua, kita semua mempunyai standar ya kinerja. Perekrutan untuk menjadi biro bukanlah karir yang di masa lalu waktu, tapi sekarang biro dilelang. Saya bukan rektor yang menentukan siapa menjadi kepala biro, tapi dilelang oleh tim yang melibatkan pihak eksternal dan menteri yang menentukan. Dan teman-teman dosen juga, teman-teman sekarang mulai menyusun standar-standar kinerja, tingkat kepuasan yang tidak dengan ukuran rumah, tetapi tuntutan kebutuhan organisasi itu. Rewardnya misalnya organisasi itu adalah butuh paten, maka orang yang butuh paten nanti SK akan menunjukkan tingkat kinerjanya berapa juga reward yang dibawah. Inilah kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam setahun ini ada kekurangan yang belum bisa kita penuhi. Saya atas nama pimpinan, semua unsur pimpinan mengucapkan permohonan maaf. Mari kita sama-sama bangga dengan universitas kita dan tulus masing yang terbaik buat universitas kita. Demikian, selamat Prof. Eli. Prof. Eli ini orang hebat, sekarang sudah dituduh jabatannya sudah menjadi dewas di rumah sakit Universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, dengan segala kerendahan hati kami pimpinan dan segenap sivitas akademika Universitas Hasanuddin mempersembahkan puji dan syukur kehadiratmu atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas segala rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini. Kami mengadakan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural, penyerahan SK guru besar, dan penerimaan doktor baru atau lulusan S3 tanggal 8 Desember 2015. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masif lagi. Terima kasih Prof. Selamat Prof.